Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza dari kelas 12 IPS 1. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang meyakini kode dan kodar melahirkan semangat bekerja. Pengertian kode dan kodar. Pandangan yang membedakan antara kode dan kodar mendefinisikan kodar dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang yang akan terjadi di masa yang akan mendatang. Qada adalah segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala wujudkan, adakan atau berlakukan sesuai dengan ilmu dan kehendaknya. Sebagian ulama lain justru menerapkan definisi di atas secara terbalik, yakni definisi qada dan qadar ditukar. Pendapat yang menyamakan qada dan qadar memberikan definisi bahwa aturan baku yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap alam ini undang-undang yang bersifat umum dan hukum-hukum yang mengikat sebab dan akibat. Qada menurut bahasa berarti menentukan atau memutuskan, sedangkan menurut istilah artinya segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Adapun pengertian qadar menurut bahasa adalah memberi kadar, aturan atau ketentuan. Menurut istilah berarti ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Iman kepada qada dan qadar meliputi 4 prinsip sebagai berikut. 1. Iman kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala yang qadim, tidak berpermulaan, dan dia mengetahui perbuatan manusia sebelum mereka melakukannya. 2. Iman bahwa semua qadar Allah Subhanahu wa taala tidak tertulis di Lauh Mahfuz. 3. Iman kepada adanya kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berlaku dan kekuasaannya yang bersifat menyeluruh. 4. Iman bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mewujudkan makhluk. Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta dan yang lain adalah makhluk. Kaitan antara beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dengan sikap optimis, berikhtiar dan bertawakal. Beriman kepada takdir selalu terkait dengan 4 hal yang selalu berhubungan dan tidak terpisahkan. Keempat hal itu adalah sikap optimis terhadap takdir terbaik Allah Subhanahu wa taala, berikhtiar, berdoa dan bertawakal. 1. Sikap optimis akan takdir terbaik Allah Subhanahu wa taala. Setiap pilihan yang diambil manusia pada saatnya akan diminta pertanggungjawabannya terhadap pilihannya karena dilakukan atas kesadaran sendiri. 2. Ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati dalam menggapai cita-cita dan tujuan. Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir. Kita sebagai manusia berkewajiban melakukan ikhtiar. 3. Doa. Doa adalah ikhtiar batin yang besar pengaruhnya bagi manusia yang meyakinkannya. Hal ini karena doa merupakan bagian dari motivasi intrinsik. 4. Tawakal. Setelah meyakini dan mengimani takdir, kemudian dibarengi dengan ikhtiar dan doa, maka tibalah manusia mengambil sikap tawakal. Tawakal adalah menyerahkan segala urusan dan hasil ikhtiarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah beriman kepada qada dan qadar. 1. Semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak lepas dari sunatullah. 2. Semakin termotivasi untuk senantiasa berikhtiar dan berusaha lebih giat lagi dalam mengejar cita-citanya. 3. Meningkatkan keyakinan akan pentingnya sebuah usaha. 4. Meningkatkan optimisme dalam menatap masa depan dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. 5. Meningkatkan kekebalan jiwa dalam menghadapi segala rintangan dalam usaha sehingga tidak berputus asa ketika mengalami kegagalan. 6. Menyadarkan manusia bahwa dalam kehidupan ini dibatasi oleh peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya untuk kebaikan manusia itu sendiri. Bersikap optimis, ikhtiar dan tawakal sebagai implementasi beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Menerapkan perilaku mulia. Perilaku seseorang yang mencerminkan kesadaran beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dicerminkan dalam beberapa perilaku seseorang di antara sebagai berikut. 1. Selalu menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa, karena orang yang beriman kepada qada dan qadar apabila memperoleh keberhasilan ia menganggap keberhasilan itu adalah semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. 2. Banyak bersyukur dan bersabar, karena orang yang beriman kepada qada dan qadar apabila mendapat keberuntungan maka ia akan bersyukur.
karena keberuntungan itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri. 3. Bersikap optimis dan giat bekerja karena manusia tidak mengetahui takdir apa yang terjadi pada dirinya. 4. Selalu tenang jiwanya karena orang yang beriman kepada qada dan qadar senantiasa tenang hidupnya, sebab ia selalu senang atas apa yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jika beruntung atau berhasil, ia bersyukur. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.